Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di sini kita kembali lagi bersama dengan Usteni. Kita masuk ke transformasi bagian 3. Di sini saya akan bahas langsung 2 subbab, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang rotasi dulu. Sebelum kita ke definisi, antum lihat dulu, ya ini adalah gambar jam dinding ya nak ya, dan dia berputarnya ke kanan ya, detikannya ini. Nah, kayak gitu. Kemudian antum lihat juga ini ada kincir angin. Nah, kebetulan ini kincir anginnya berarahnya ke kiri ya, jadi berlawanan dengan jarum jam tadi. Ya, kalau jarum jam tadi kan ke kanan. Nah, ini ke kiri. Kemudian kita ke ini. Nah, ini biang lala ya, antum pasti tahu. Nah, ini tadi jarum jam, kemudian kincir angin dan biang lala ini dia punya titik poros ya, nah, di sini ya. Nah, dia berjalannya berputar. Nah, apa sih yang dimaksud rotasi itu? Ya, rotasi itu adalah perputaran dengan definisi transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah perputaran dibagi menjadi 2, yaitu arah positif dan arah negatif. Yang positif itu yang berlawanan dengan arah jarum jam, justru yang negatif adalah yang searah, gitu ya nak ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Jadi ada sebuah pesawat nih nak. Nah, pesawatnya itu di titik P 30,10 di sini titiknya. Nah, berputar sebesar 90 berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti ke sini. Set, ya nak ya. Kita lihat. Nah, di sini. Set ini ya. Nah, kemudian menuju titik G. Nah, ini berjalan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian setelah tiba di titik G, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 dari titik G tadi menuju R. Karena tadi kan arahnya ke sini, maka dia melanjutkannya juga ke sini, 90 derajat, nanti kira-kira di sini. Nah, ini nak. Ini titik R. Nah, tunjukkan tujuan pesawat tersebut pada koordinat Cartesius di sini ya nak ya. Tujuannya berarti di sini dia. Ya, di sini. Yang tadi awalnya di sini berputar 90, kemudian 90 lagi di sini. Nah, ini titiknya berapa nak? Berapa koma berapa? Iya, negatif 30, negatif 10. Nah, ini sama saja dari titik P ke titik R, ini dia berjalannya berapa coba? Sejauh ini. Iya, 180 derajat. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti positif ya nak ya, karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini nak dapat kita tulis seperti ini ya. Tadi awalnya P itu ini. Rotasi sekian 90 derajat jadinya ini. Ini rotasi 90 derajat jadinya ini. Nah, jadi bayangan akhirnya di sini. Nah, kemudian contoh soal lagi, misalkan pesawat bermain tersebut bergerak berputar 90 derajat negatif. Berarti kan kalau negatif searah ya, berarti ke sini. Nah, di mana tujuannya? Ya, di sini. Berarti, nah di sini nak. Karena berlawanan ya. Kemudian dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa dari titik awal ini dirotasikan negatif 90 berarti searah jarum jam ke sini. Nah, ini bayangannya nak 10, 10,-30. Nah, kayak gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini nak. Sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar rotasi mengalami perubahan posisi. Nah, ini nak rumusnya. Antum bisa baca sendiri ya. Jadi, ketika titik itu berada di A, B, dirotasikan sejauh 180, maka bayangannya ini nak. A bayangan itu adalah negatif dari A asal. B bayangannya juga negatif B asal. Kalau 90 derajat berarti ini. Yang selain negatif juga A-nya jadi B, B-nya jadi A. Kayak gitu ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang ini nak, diputar
90 derajat tetapi berlawanan, searah dengan jarum jam ya. Jadi kebalikannya tadi. Kalau ini bayangannya itu berubah jadi B dan B bayangannya berubah jadi negatif A. Kalau tadi yang berlawanan arah jarum jam atau yang positif, itu yang negatif adalah A bayangannya ya. Tapi ketika ini searah jarum jam atau negatif, maka yang menjadi negatif adalah B bayangannya. Tapi keduanya ini sama-sama dibalik ya nak ya. Maksudnya sama-sama A-nya jadi B, B-nya jadi A. A-nya jadi B, B-nya jadi A. Nah, yang perlu diingat adalah ketika berlawanan dengan arah jarum jam, yang berubah adalah A-nya. Ketika searah jarum jam, yang berubah adalah B bayangannya. Kayak gitu ya. Oke. Yang berubah negatif ya maksudnya tadi. Oke, next nak, kita lanjut ke dilatasi. Apa dilatasi itu? Ya, dilatasi itu kayak gini nak, antum bayangkan aja memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak ya. Atau zaman sekarang kita biasa ya ngedit-ngedit foto, digede, dicilik, nah kayak gitu. Ini nak, ini 13,10 cm, nah ini jadi 6,5 dan kali 5,25 ya. Nah kemudian contoh dalam matematika kayak ini nak, misalkan antum mempunyai ini karet gelang gitu ya, gampangannya ya. Kamu punya karet gelang di sini, kemudian ini digunakan untuk menutup tabung dengan plastik, mengikatnya dengan karet gelang yang ini tadi. Nah, ini kan otomatis karet gelangnya menjadi besar ya, Nak ya. Menjadi lebih diameternya bertambah, padahal kan awalnya kecil. Kemudian menjadi besar atau diameternya menjadi besar, padahal bentuknya tetap sama lingkaran ya kan. Nah, seperti itulah yang namanya dilatasi ya, Nak ya. Jadi pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Nah, apa yang dimaksud dengan dilatasi? Ini nak, pembesaran atau perkalian, suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk. Ya, dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor. Jadi ada dua yang menentukan, nah, titik pusat dan faktor skala atau dilatasi tersebut. Nah, kita ke apa yang dimaksud faktor skala, nak? Ya, faktor skala itu pembesarannya, pengalinya. Jadi jarak bayangan dengan jarak benda itu adalah skalanya. Maksudnya skala itu dibesarkan 2 kali, berarti K-nya 2. Dibesarkan 3 kali, berarti K-nya 3. Dibesarkan setengahnya, berarti K-nya setengah. Nah, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan faktor skala dan dilambangkan dengan huruf K. Itu tadi ya. Oke. Nah, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Ini kita pada bidang kartesius lagi ya, nak ya. Nah, ini rumusnya, nak. Jika titik P, titiknya di X, Y, dilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skala K, didapat bayangannya ini. X-nya, X bayangannya, itu ya. X, ini kan X asal, ini X bayangan. Nah, X bayangannya apa? K kali X. Jadi, faktornya skala 2, ya berarti 2 kali X. Gitu. Y bayangannya berarti 2 kali Y, kayak gitu. Misalkan K-nya 2 ya. Dan dilambangkan dengan 0, K. Artinya titik pusatnya 0, faktor skalanya K. Nah, contoh soalnya kayak ini. Ini rumusnya secara umum ditulis seperti ini ya, nak ya. Oke. Kemudian kita ke contoh soal. Nah, ini. Ini ada segitiga ABC, kemudian dibesarkan. Nah, ini penyelesaiannya. Bayangan titik ABC masing-masing adalah ini 2,4, 4,6 dan ini ya. Oke, baca. Nah, ini nak. Jadi ini bayangannya. A aksennya di sini, B aksennya di sini, C aksennya di sini. Ini kalau antum perhatikan ini 2 kalinya semua ya. Jadi misalkan ini 1,2.
Nah, 1,2 ini bayangannya adalah 2,4. 2 kalinya ya. Nah, kemudian B 3,1. 3 kali 2 itu 6. 1 kali 2 adalah 2. 6,2. Kemudian C 2,3. 2 kali 2 adalah 4. Ya. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. Nah, seperti itu. Enak ya. Oke. Next, kita ke selanjutnya. Ya, jika dilatasi itu pusatnya tidak 0,0, nah, tapi A, B atau terhadap titik A, B. Ini A-nya kecil ya tadi, saya harusnya salah nulis ini. Harusnya A kecil, B kecil. Nah, dan faktor skalanya K. Ya, nah berarti bayangannya adalah X-nya nanti K kali X min A ditambah A. Itu bayangan untuk titik X-nya. Kemudian bayangan untuk titik Y-nya adalah K kali Y min B ini ditambah B. Nah, kayak gitu ya. Kemudian dilambangkan dengan P A, B, berarti pusatnya itu di titik A, B dengan besar skalanya K, kayak gitu. Nah, maksudnya. Nah, ini adalah rumusnya. Enak ya. Ini rumusnya. Jika suatu titik A, titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat A, B dengan besar skala K, maka A bayangannya adalah K itu berapa? 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau setengah. Nah, kemudian dikalikan dengan X min A ditambah A. Nah, ini untuk X-nya ya, nak ya. Nah, ini untuk Y-nya. K itu adalah K dari sini, Y-nya dari sini, B-nya dari sini, kemudian ditambah B. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Didilatasikan terhadap titik A. Berarti nanti titik pusatnya ini, nak. Ya, karena didilatasi terhadap titik A. Ini nanti titik pusatnya dengan faktor skala 2. Berarti pembesarannya 2 kali. Gitu. Tentukan koordinat bayangan titik persegi ABCD. Kita mencari bayangannya dulu ya, nak ya. Oke, kita mencari bayangannya dulu. Nah, ini. Ketika titik A, ini A, Ustaz ambil di sini 3,2, dilatasikan terhadap titik P. P-nya tadi kan titik A itu sendiri tuh tadi, ya toh, terhadap titik A. Nah, 3,2 dengan besar skala 2. Nah, berarti bayangannya adalah K itu 2, X-nya tadi 3, A-nya tadi adalah 3, ditambah A 3, koma, sekarang kita masuk ke Y, K-nya adalah 2, Y-nya adalah 2, B-nya adalah 2, ditambah B. B-nya tadi berapa, nak? Ini ya, 2. Nah, ya itu. Sehingga antum hitung, nak. 3 dikurangi 3 adalah 0. 2 kali 0, 0, ditambah 3, 3. Nah, sekarang 2 kurangi 2 adalah 0. 2 kali 0 adalah 0. 0 tambah 2, 2. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita mencari bayangannya titik B. Sama, nak. Sama, prosesnya sama ya. Jadi, rumusnya masukkan. K-nya adalah 2, X-nya adalah 4, A-nya adalah 3, ditambah A3. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 2, dikurangi B, 2 tambah 2. Ya, harusnya ini kuning ya. Sudah kurang memberi warna kuning, ini harusnya kuning juga. Nah, kita hitung. 4 kurangi 3, kan yang dihitung dalam kurung dulu ya. 4 kurangi 3 adalah 1, 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, 5 gitu. Sekarang ini. Nah, kemudian yang C itu 4,3. Itu sama ya, nak ya. Masukkan seperti yang A dan B tadi. C, X-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa, dimasukkan. Nah, bayangannya jadi 5,4. Kemudian
3,3 itu yang titik D. Kita masukkan seperti yang tadi anak ya, rumusnya K-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, X-nya berapa. Nah, jadilah bayangannya 3,4. Nah, kemudian ini saya simpulkan di sini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam gambar. Nah, seperti ini nah gambarnya. Jadi ABCD-nya kan yang ini ya. Kemudian bayangannya kita masukkan yang tadi. Nah, bayangannya yang ini tadi anak ya. Nah, di sini. Nah, ini pembesarannya adalah 2 kali. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau disimpulkan itu adalah dari contoh 1 tadi dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari 1 maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi. Ya, searah itu berarti arahnya ke sana tadi ya, dengan bangun semula. Bagaimana sekarang kalau kita lihat dengan ini ya, bangun persegi, titiknya ini, titiknya sama tapi skalanya min 2. Apa bedanya dengan yang tadi skalanya 2? Nah, kita hitung ya nak ya, kita hitung bayangannya tadi seperti rumus yang Ustazah sampaikan tadi. Caranya kayak tadi, mencari bayangannya dulu. Nah, nanti ketemu kayak gini. Ini bayangannya ya nak ya. Nah, terus kemudian kita aplikasikan di dalam titik. Kita masukkan titik-titiknya, kita gambar. Loh, ternyata kalau tadi kan arahnya ke sana ya nak ya. A, B, C, D. Tadi pembesarannya juga A, B, C, D gitu ya, yang positif tadi. Nah, sekarang yang negatif itu kenapa? Oh, ternyata kalau skalanya negatif itu arahnya berlawanan ya. Kalau tadi ke sana, nah ini malah ke kiri. Terus kemudian BC-nya turun, CD-nya ke kanan dan seterusnya. Nah, itu bedanya yang dengan yang positif dan yang negatif itu. Nah, ini kesimpulannya adalah jika K kurang dari 1, maka terlihat diperbesar ya, diperbesar tetapi letaknya yang berlawanan. Karena K-nya kurang dari 1 ya, dan negatif. Kurang dari negatif 1 maksudnya berarti min 2, min 3, min 4 kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau itu skalanya 1? Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, ini. Kalau nanti antum masukkan ke dalam rumus, antum dapat bayangan ini ya. Dapat bayangannya. Nah, tetap ya. Jadi jika skalanya 1 itu tetap. Kan nggak dibesarkan lah. Pembesarannya berapa kali? 1 kali ya udah. Berarti kan tetap. Nah, kayak gitu. Nah, bisa disimpulkan jika K-nya sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran maupun letak. Ya. Nah, bagaimana kalau ini nak? Skalanya setengah. Ayo, siapa yang bisa menebak? Apakah nanti bangunnya tambah besar? Oh, tidak ya. Jadi, kalau antum masukkan rumus yang tadi seperti Udini kerjakan tadi, ya, bayangannya A berapa, bayangannya B berapa, C berapa, D berapa, nanti didapat ini, nah. Nah, didapat ini. Bayangannya dapat ini hasilnya. Ya, tentunya lebih kecil karena skalanya setengah, ya. Oke, nah bisa disimpulkan bahwa jika K itu lebih dari 0 atau kurang dari 1, artinya apa? Jika K-nya itu pecahan, wis gitu aja. Jika K-nya pecahan, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi. Nah, contoh 5, ini bagaimana kalau min setengah? Ya, diperkecil tetapi arahnya berlawanan. Kayak tadi. Nah, kayak gini ya. Prosesnya sama pengerjaannya. Berlawanan ya arahnya ya nak ya. Dan lebih kecil juga. Nah, seperti itu. Ini kesimpulannya. Bisa dibaca sendiri ya. Dan kemudian ini kesimpulannya ini. Ini hanya kesimpulan saja. Jadi silahkan apa yang Ustazah sampaikan ini tadi antum catat ya, mulai dari yang rotasi atau yang kemarin belum mencatat. Dari refleksi silahkan dicatat, boleh rumusnya saja ya, rumusnya, kesimpulannya gitu boleh dicatat. Kalau mau menggambar juga lebih baik lagi ya.
Tapi paling nggak kalian menulis rumusnya, paling nggak biar antum itu familiar, tahu besok kalau ada soal latihan antum bisa mengerjakan, kayak gitu. Kemudian besok ketika ada ujian akhir, antum bisa untuk belajar juga. Nah, kayak gitu ya nak ya, tetap semangat buat antum, tidak usah khawatir nanti kalau tidak bisa, yang penting antum banyak latihan. Seperti itu, terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah. Mungkin sampai sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.